Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Putra Lesmana, NIM 4840 1121 0104. Program studi di 3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang difusi obat. Difusi obat. Difusi didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan massa molekul atau suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekuler secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas. Misalnya suatu membran polimer. Dengan kata lain, difusi adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Berikut gambar proses difusi. Jenis-jenis difusi. Yang pertama, difusi biasa. Difusi biasa terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofobik atau tidak berpolar atau berkutub. Molekul dapat langsung berdifusi ke dalam membran plasma yang terbuat dari fosfolipid. Difusi seperti ini tidak memerlukan energi atau ATP atau disebut adenosine triphosphate. Kedua, difusi khusus. Difusi khusus terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofilik atau berpolar dan berion. Difusi seperti ini memerlukan protein khusus yang memberikan jalur kepada partikel-partikel tersebut ataupun membantu dalam perpindahan partikel. Hal ini dilakukan karena partikel-partikel tersebut tidak dapat melewati membran plasma dengan mudah. Protein-protein yang turut campur dalam difusi khusus ini biasanya berfungsi untuk spesifik partikel. Selanjutnya, berdasarkan jenis membran yang dilalui. Pertama, difusi molekuler atau permeasi. Difusi molekuler atau permeasi adalah difusi yang melalui media yang tidak berpori. Ketika difusi ini bergantung pada disolusi dari molekul yang menembus dalam keseluruhan membran. Contoh, transport tiopilin yang melalui suatu membran polimer meliputi disolusi obat tersebut ke dalam membran. Inilah gambar membran homogen tanpa pori. Difusi yang melalui pori suatu membran yang berisi pelarut, manakala difusi ini dipengaruhi oleh ukuran relatif molekul yang menembus membran serta diameter dari pori tersebut. Membran dari zat padat dengan pori-pori lurus. Berikut gambarnya. Difusi melalui suatu membran dengan susunan anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan saling bersilangan. Berikut gambar membran selulosa yang berserat dan bersaluran. Bisa dilihat gambarnya.
Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. 1. Ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. 2. Ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. 3. Luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Yang keempat, jarak. Semakin besar jarak antara kedua konsentrasi, maka semakin lambat kecepatan difusinya. Kelima, suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Yang keenam, konsentrasi obat. Semakin besar konsentrasi obat, semakin cepat pula kecepatan difusinya. Yang ketujuh, koefisien difusi. Semakin besar koefisien difusi, maka besar kecepatan difusinya. Yang kedelapan, viskositas. Yang kesembilan, koefisien partisi. Difusi pasti dipengaruhi oleh koefisien partisi, yaitu semakin besar koefisien partisi, maka semakin cepat difusi obat. Hukum Fick. Menurut hukum difusi Fick, molekul obat berdifusi dari daerah dengan konsentrasi obat tinggi ke daerah konsentrasi obat rendah. Berikut rumusnya: dQ per dt sama dengan dKA per A. Buka kurung CS kurang C tutup kurung. Untuk keterangannya, dQ atau dt laju difusi atau koefisien difusi. K sama dengan koefisien partisi, A luas permukaan membran, A tebal membran, CS kurang C perbedaan antara konsentrasi obat dalam pembawa dan medium. Uji difusi. Salah satu metode yang digunakan dalam uji difusi adalah metode Flow-Trox. Adapun prinsip kerjanya yaitu pompa peristaltik, menghisap cairan reseptor dari gelas kimia kemudian dipompa ke sel difusi melewati penghilang gelembung sehingga aliran terjadi secara hidrodinamis. Kemudian cairan dialirkan kembali ke reseptor. Cuplikan diambil dari cairan reseptor dalam gelas kimia dengan rentang waktu tertentu dan diencerkan dengan pelarut campur. Kemudian diukur absorbennya dan konsentrasinya pada panjang gelombang maksimum sehingga laju difusi dapat dihitung berdasarkan hukum Fick di atas. Berikut gambar uji difusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi difusi obat. Sekian, terima kasih.